أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya agar kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah ini. Selawat bertantikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah alam, akhirnya para nabi, imamnya para rasul, panutan segala umat, yakni nabiyana wa habibana wa rasulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang tidak bersalawat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disebutkan namaku tapi dia tidak mau bersalawat padaku, niscaya dialah orang yang paling sombong di muka bumi ini. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Bapak pengurus Masjid Al-Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukaddimah lagi, langsung saja kultum singkat yang saya sampaikan berjudul Mari introspeksi diri di bulan Ramadan yang suci. Introspeksi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, bertepatan pada bulan Rajab, kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan yang suci, untuk disampaikan bulan Ramadan yang istimewa. Kita berdoa kepada Allah seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita berdoa seperti itu sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Sekarang kita telah masuk pada bulan Ramadan yang suci dan penuh dengan keistimewaan. Bahkan sekarang kita telah masuk kepada malam yang ke-20 dan kita telah melaksanakan puasa selama 19 hari. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia masih memperkenankan, masih menginginkan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang suci dan dengan istimewa ini. Sekarang kita telah masuk pada bulan Ramadan yang suci. Apakah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita hanya diam saja? Hanya seperti biasanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini? Tentu tidak Bapak Ibu sekalian. Kita harus banyak beribadah di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita bisa memperbanyak amalan kebaikan dan memperbanyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan-bulan lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang biasa saja kalau kita mengerjakan kebaikan, tetapi apabila kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Seperti kita mengerjakan salat, apabila kita mengerjakan salat di bulan-bulan lainnya, Allah akan memberikan pahala, tapi hanya berapa? Tapi di saat bulan Ramadan ini Allah memberikan kita rahmat, ampunan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak sekali nikmat-nikmat yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Dalam masa mudanya, dalam masa gaulnya,
dapatkan banyak ampunan yang berlipat ganda dan dapatkan 1000 kebaikan. Sesuai dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran kepada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mengapa Allah mengatakan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, padahal malam 17 Ramadan? Karena di saat malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala menuju Baitul Izzah, di mana di situ ada terletak 30 juz yang Allah letakkan di Baitul Izzah. Dan pada 17 Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu yang berangsur-angsur, satu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di saat 17 bulan Ramadan kemarin. Allah menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam itu banyak yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tanazzalu malaikatu fiha bi rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan malaikat dan ruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi ini untuk melakukan urusan. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam itu banyak yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tanazzalu malaikatu fiha bi rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan malaikat dan ruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi ini untuk melakukan urusan-urusan dunia. Selamat ya anta masalah ilmu. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk mencatat amalan-amalan kita, untuk menjaga-jaga, untuk mendoakan kita agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, telah banyak Allah memberikan nikmat kepada kita di bulan Ramadan ini. Maka yang kita sia-siakan begitu saja. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah dan mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Dan marilah kita istiqomahkan, marilah kita tambahkan lagi semangat kita sampai akhir bulan Ramadan, sampai kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena apabila kita tidak mendapatkannya, sangat rugi sekali Bapak Ibu. Dan itu marilah kita sama-sama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya kita cuma di awal aja kita semangat, sedangkan ampunan banyak di malam terakhir. Di awal saja kita banyak mungkin yang penuh-penuh. Sekarang lagi tinggal berapa orang lagi? Bagaimana yang tinggal 50 orang? Itu pun kalau takut. Baiklah, sekian yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, tolong dimaafkan. Apabila kita tinggal